Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kepada Ustadz Umar selaku dosen pengampu mata kuliah Qiraatul Kutub yang kami hormati, dan tak lupa kepada teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Nur Fitratun Najiza sebagai pembaca pertama dan Intan Lailatul Mahbubah sebagai pembaca kedua dan Hidayatul Ilmiah sebagai pembaca ketiga. Kami akan mempresentasikan tentang bacaan tentang qiraah yang berjudul Washoyah Ammah li Abawain. Langsung saja saya akan memulai untuk membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Washoyah Ammah li Abawain. At-tadarruju fil 'uqubati wa yaqta'u kulli khata'in ma yastahiquhu falaisa kulli khata'in yu'aqabu 'alaihi al-ibnu. At-tadarruju bertahap fil 'uqubati hukuman wa yaqta'u kulli khata'in dan memberi setiap kesalahan ma hukuman yastahiquhu yang sesuai. Falaisa maka tidak kulli khata'in setiap kesalahan itu yu'aqabu dihukum 'alaihi atas kesalahan al-ibnu seorang anak. Fal ibnu alladhi aqta'a khata'an afwiyan min waqi'i tufulatihi aw kana al-khata'u li awwali marratin fala yu'annafu bal yu'fa anhu wa yataghafala anhu. Fal ibnu maka seorang anak alladhi aqta'a yang melakukan kesalahan khata'an afwiyan dengan kesalahan yang bisa dimaafkan miwaki itu fulatihi akibat tingkah kekanak-anakannya au kana khota'u atau adanya kesalahan itu li awali marotin untuk pertama kalinya fala yu'annafu maka janganlah kamu kerasi dia bal yu'fa tetapi maafkan dia anhu dari kesalahannya wa yataghafala dan berpura-pura tidak tahu anhu atas kesalahannya. Khosotan idza satarahu awalidaihi wa yumkinu an yu'alija al-khata'u bi tariqin ghairi mubashirin hatta yush'ira al-ibnu bil khata'i duna ayyaftina annahu al-maqsudu. Khosotan khususnya idza satarahu ketika dia menutupinya an walidaihi dari kedua orang tuanya wa yumkinu dan mungkin ayu alija untuk menangani al khata'u kesalahan bitorikin ghairi mubashirin dengan cara tidak langsung hatta la yush'ira sehingga dia tidak merasa al ibnu seorang anak bil khata'i dengan merasa bersalah duna ayyaftina tanpa dia menyadari annahu bahwa sesungguhnya dia al-maksudu itu al-maksudu yang dimaksud. Wa dzalika annahu idza uqiba ala kulli saghirin wa kabirin kathura alaihi al-itabu fahana alaihi sama'uhu. Wa dzalika annahu karena sesungguhnya hal itu idza uqiba ketika seorang anak itu dihukum ala kulli saghirin atas kesalahan kecil wa kabirin atau yang besar kathura maka banyak alaihi atas anak apa al-itabu celaan atau sebuah teguran fahana maka meremehkan alaihi atas celaan tersebut sama'uhu untuk mendengarnya. Maksudnya berjenjanglah dalam menjatuhkan hukuman terhadap seorang anak dan berilah hukuman mereka sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Karena setiap kesalahan itu tidak pasti, tidak selalu berbuah sebuah hukuman. Jika anak membuat kesalahan sepele akibat ulah kekanak-kanakannya atau melakukan kesalahan untuk pertama kalinya, maka janganlah kamu kerasi dia, tetapi maafkan dia dan berpura-puralah tidak mengetahuinya. Jika anak dihukum tanpa memandang besar kecilnya suatu kesalahan yang dibuatnya, maka ia akan menjadi terbiasa untuk mendengar kecaman dan lambat laun dia akan meremehkannya. Selanjutnya Yaqulu berkata Al-Ghazali, Imam Ghazali,
wala taksurul qawla alaihi bil itabi fi kulli hinin fa innahu yahunu alaihi sama'ul malamati wa rukubal qabaihi fa innahu yahunu alaihi sama'al malamati wa rukubal qabaihi wa yasqutu mawqi'ul kalami min qalbihi wal yakun al abu hafidhan haibatal kalami ma'ahu fala yubihuhu illa ahyanan wal ummu takhawufuhu bil abi wa tazjuruhu anil qabaihi wala takthur dan janganlah sering-sering al-qaula mengucap alaihi atas anak bila itabi dengan celaan fi kulli hinin dalam setiap waktu fa innahu karena sesungguhnya hal itu yahunu anak akan meremehkan alaihi atas teguran sama al-malamati mendengar cacian warukubal qabaihi dan meningkatkan hal-hal yang buruk wayaskutu dan gugur mauqiul kalami jatuhnya sebuah perkataan min qalbihi dari dalam hatinya waliyakun dan hendaknya al abu seorang ayah itu hafidhon menjaga haibatal kalami kewibawaan kata-katanya ma'ahu ketika bersama anak fala yubihuhu maka janganlah sering menegur illa ahyanan kecuali hanya sesekali wal ummu dan bagi seorang ibu takhawufuhu hendaknya menakut-nakutinya bil abi dengan ayah wa tazjuruhu dan melarangnya anil qabaihi dari segala keburukan. Qala berkata al Hasanu Hasan mastaqsa karim qad Hasan berkata mastaqsa tidaklah menyelidiki atau menginterogasi siapa karimun orang yang mulia kotun sama sekali orang yang mulia pantang untuk menginterogasi waqala dan berkata Sufyan ats-Tsauri mazala at-taghafulu min syamil karami mazala selalu at-taghafulu melupakan min syamil karami termasuk tanda-tanda kemuliaan ai melupakan kesalahan berpura-pura melalaikan kesalahan termasuk tanda-tanda kemuliaan. Selanjutnya watadarraju ma'ahu fil iqabi bitaubihi wal mau'izatil hasanati fa in ajda wa illa hajarahu fa illam yantafi bil hajari aqabahu bidarbi wa yiril mubarrihi wa bidawabitihi asyar'iyati qala ta'ala fi haqqin nisa bismillahirrahmanirrahim wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila wallati wa yatadarraju dan bertahap ma'ahu beserta anak fil iqabi dalam menghukum bitaubihi dengan teguran wal mau'izatil hasanati dan nasihat yang baik fa in ajda jika mempan wa illa dan jika tidak hajarohu maka diamkanlah mereka fa illam yantafi jika tidak mempan bil hajari dengan mendiamkan aqabahu maka hukumlah dia biturbi dengan pukulan wiril mubarrihi yang tidak keras wabidawabitihi dan dengan aturan asyariyati dan dengan aturan syariat. Qala ta'ala fi haqqin nisa Allah berfirman dalam surat An-Nisa wallati dan wanita-wanita takhafuna yang kamu khawatirkan nusyuzahunna nusyuznya fa'iduhunna maka nasihatilah mereka wahjuruhunna dan pisahlah kamu sekalian dari mereka fil madaji'i dalam tempat tidur wadribuhunna dan pukullah mereka fa in ata'nakum maka jika mereka taat padamu fala tabghu maka janganlah kamu mencari-cari alaihinna atas mereka sabilan jalan. Quran surat An-Nisa ayat 34. Wa yuqasu ala hadzal abna'i wa ghairuhum fit ta'dibi. Wa yuqasu dan diterapkan ala hadzal abna'i untuk
anak-anak wa ghairuhum dan selain anak-anak fit ta'dibi dalam urusan mendidik. Wa yaqulu dan Rasulullah bersabda, murru abna'akum bisolati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinina. Murru perintahkanlah abna'akum anak-anakmu bisolati dengan sholat wa hum abna'u sab'i sinina dalam keadaan 7 tahun wadribuhum dan pukulah mereka 'alaiha saat meninggalkannya wahum abna'u 10 sinina dalam keadaan mereka berusia 10 tahun wa farraqu bainahum fil madaji'i wa farraqu dan pisahkanlah bainahum di antara mereka fil madaji'i dalam tempat tidurnya. Rawahu Abu Daud bi isnadin hasan. Fa fi hadzal hadits amruna sallallahu alaihi wasallam inna mara abna'ana bisolati wa hum abna'u sab'i sinina ilal ashri salasu sanawatin kulluha amrun wa ma yaqtadihil amru min mau'idatin wa targhibin fis solati wa tarhibin min tarkiha wa tahbibun lil ibni fis solati wa tadribin ala iqamatiha fa idza lam tajid hadhil wasailu laja'al walidu ila durbi. Fafi hadzal hadithi maka di dalam hadis ini amruna memerintahkan kita, Nabi memerintahkan kita agar kita memerintahkan anak-anak kita disolati dengan sholat wahum abna'u sab'i sinina ilal ashri saat mereka berusia 7 sampai 10 tahun. Salasu sanawatin 3 tahun kulluha seluruhnya itu amrun berisi perintah wa ma yaqtadihi dan apa konsekuensinya min mau'idatin mulai dari nasihat wa targhibin dan himbauan fis sholati untuk sholat wa tarhibin dan ancaman min tarkiha dari meninggalkannya wa tahbibun dan menumbuhkan rasa cinta lil ibni terhadap seorang anak fis sholati pada sholatnya wa tadribin dan melatih ala iqamatiha untuk melaksanakannya. Fa idza lam tajid apabila tidak berhasil hadhil wasailu cara-cara ini laja'a maka mendatangkan alwalidu orang tua ila durbi pada pukulan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Selanjutnya, jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Terapkanlah model hukuman kedisiplinan ini pada anak-anak dan orang lain. Rasulullah bersabda, suruhlah anak kalian untuk sholat saat mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya saat mereka berusia 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Dalam hadis ini Rasulullah memerintahkan kita agar menyuruh anak untuk sholat dalam usia 7 tahun sampai 10 tahun. Istilah waktu 3 tahun tersebut dengan perintah dan segala konsekuensinya seperti nasihat, himbauan untuk sholat, ancaman jika meninggalkannya, membangun rasa cinta anak kepada sholat, dan latihan untuk melaksanakannya. Jika cara ini tidak membuahkan hasil, maka orang tua boleh menggunakan alternatif pukulan. Bismillahirrahmanirrahim. Safaru kepergian, al-walidi ayah atau wili panjang, wa ghaibatuhu dan ketidakhadiran atau wilati yang panjang, an abnaihi dan anak-anak. Sababun alasan min asbabi salah satu penyebab al-inhirafi penyimpangan wahadihi dan ini takhtalifu berbeda-beda biikhtilafi sesuai dengan al-usari keluarga wal bi'ati dan lingkungan yang lain. Walakin akan tetapi minal ma'lumi diketahui
anna ba'da, setelah itu al-abi ayah, an abnaihi dari anak-anaknya, yufkiduhum membuat mereka kathiron banyak, minat tarbiyati pendidikan, khoswatan khususnya, idza kanat apalagi al-ummu dhaifatan ibu yang lemah, bitarbiyati dalam mendidik, wahiyah dan dia, wala syakka tidak diragukan, dhaifatun lemah, bitoba'aha tentu saja, watarbiyatiha dan asuhannya, nakiswatan tidak lengkap, idza fukidat jika kamu kalah, tarbiyatal abi pendidikan ayah, bal wa tarbiyatul abi dan bahkan pendidikan ayah, nakiswatan tidak lengkap, idza fukidat jika kamu kalah, tarbiyatal ummi pendidikan ibu, tarbiyatu pendidikan, al-kamilatu menyelesaikan, tahtaju membutuhkan, ila abin wa ummin ayah dan ibu sekaligus. Faida udifa jadi menambahkan, ila tilka untuk mereka, at-tarbiyati pendidikan, an-nakiswati tidak lengkap, ad-dhaifati lemah, dhafun dengan kelemahan, al-ihmali perhatian, wal jahlu dan sikap masa bodoh, min qabli dari sebelumnya, al-ummi fahada dari pihak ibu, dan ini min asbabi alasan, doya'i kehilangan, al-abna'i anak laki-laki, illa man rahimallah kecuali orang-orang yang masih dikasihi Allah. Wa kadzalika demikian juga, kasratun banyak, khuruji keluar, al-ummi ibu, minal manzili lahu dari rumahnya, atharun salbiyatun berdampak negatif, alal auladi bagi anak-anak. Fa'ala oleh karena itu, al-ummi ibu, tuqarri harus selalu berada di baitiha di rumahnya, wala taktiru dan jangan terlalu banyak, al-khuruji keluar, ta'atullah kepatuhan Allah azza wa jalla yang maha esa, alladhi yang amroha bil qorori memerintahkannya agar fil baiti tetap tinggal di rumah. Qala berkata Jalla wa'ala Tuhan yang Maha Esa, wa korona dan hendaklah, fi buyutikunna kamu tetap di rumahmu, wala tubarrijna dan janganlah kamu berhias, tabarruja bertingkah laku, aljan jahiliyatil ula seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Wa qararu al-mar'ati keputusan seorang wanita, fi baitiha di dalam rumahnya, fihi istiqrarun laha akan menjamin stabilitas, wali usratiha dan keluarganya. Jadi maksudnya yaitu kepergian ayah yang terlalu lama dari rumah dan anak-anak bisa menjadi salah satu penyebab penyimpangan perilaku. Tingkat penyimpangan ini berbeda-beda antara satu keluarga dan lingkungan dengan keluarga dan lingkungan yang lain. Akan tetapi, satu hal yang pasti, kejauhan orang tua atau ayah dari anak-anaknya membuat mereka banyak kehilangan pendidikan. Apalagi jika si ibu lemah dalam mendidik dan tidak diragukan lagi, ia memang secara tabiat lemah. Pendidikan si ibu menjadi kurang maksimal tanpa pendidikan si ayah, dan pendidikan si ayah akan kurang maksimal pula tanpa pendidikan si ibu. Jadi, pendidikan yang sempurna meniscayakan kehadiran dan peran serta ayah dan ibu sekaligus. Jika pendidikan yang pincang dan lemah ini ditambah lagi dengan kelemahan perhatian dan sikap masa bodoh dari pihak ibu, maka ini merupakan salah satu penyebab kesesatan anak-anak.
kecuali orang-orang yang masih dikasihi Allah. Banyaknya aktivitas ibu di luar rumah juga berdampak negatif bagi anak-anak. Oleh karena itu, ibu harus selalu berada di rumah atau menjadi ibu rumah tangga. Dan jangan terlalu banyak keluar sebagai implementasi kepatuhan kepada Allah yang telah memerintahkannya agar tetap tinggal di rumah. Allah berfirman, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Dengan demikian, keberadaan ibu di rumah sebagai ibu rumah tangga sejati akan menjamin stabilitas si ibu dan keluarganya. Bisyaratu berita gembira, lisohibi bagi orang tua, albanati anak perempuan. Ba'du sebagian, al-usari keluarga, qad tatadhayaku merasa tidak senang. Min kasroti dengan banyaknya albanati anak perempuan. Yufadiluna dan lebih memilih albanaina anak laki-laki alaihinna daripada mereka. Wahada dan ini min maurusati merupakan peninggalan al-jahiliyati era jahiliyah. Alladzi qala Allahu yang dinyatakan oleh Allah fihim dalam firman-Nya. Wa idza busyira dan apabila ahaduhum seseorang dari mereka bil untha dhalla diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajhuhu wajahnya muswaddan menjadi hitam, wa huwa kadhimun dan dia sangat marah. Yatawarra ia menyembunyikan dirinya minal qaumi dari orang banyak, min su'i disebabkan buruknya berita, ma bisyurbihi yang disampaikan kepadanya, ayum sikuhu apakah dia akan memeliharanya, ala haunin dengan menanggung kehinaan, am yadussuhu ataukah akan menguburkannya, fiturabi ke dalam tanah hidup-hidup. Ala sa'u ketahuilah alangkah buruknya ma yahkumuna apa yang mereka tetapkan itu. Quran Surat An-Nahl ayat 58 sampai 59. Maksudnya, berita gembira bagi orang tua yang memiliki banyak anak perempuan. Sebagian keluarga merasa tidak senang dengan banyaknya anak perempuan dan lebih memilih anak laki-laki daripada mereka. Ini merupakan peninggalan era jahiliyah yang dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya. Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, spontan menjadi merah padamlah mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Quran Surat An-Nahl ayat 58 sampai 59. Wal Islamu Islam qad karroma memuliakan al mar'ata wanita wa rafa'a bin sya'niha dan mengangkat derajatnya, wa hatta memberikan himbauan alal ihtimami biha untuk memperhatikan, wa riayatiha mengasuh, wa tarbiyatiha dan mendidiknya dengan baik. Babayna sallallahu alaihi wasallam Rasulullah menjelaskan ma fi tarbiyatiha bahwa mendidik anak perempuan minal ajril azimi berbuah pahala besar, alladzi yang yatiru lahu qalbi bisa membuat hati al-mu'mini orang mukmin farahan terbang oleh rasa gembira, wa wabtatan dan sukacita. Innahu murafaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu duduk berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannati di surga. Yaqulu Rasulullah bersabda, man ala jariyataini barang siapa membesarkan dua anak perempuan,
hatta tabalughu, sampai keduanya balik. Ja'a yaumul qiyamati, maka pada hari kiamat kata wa huwa kahatini, nanti aku dan dia akan seperti ini. Wadhammi asabi'ahi, sembari beliau merapatkan jari-jari beliau. Muslimun, hadis riwayat Muslim. Wa an Abi Sa'idin, diriwayatkan juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man barang siapa ala salatah, membesarkan 3 banatin, anak perempuan, fa'adzabahunna, lalu mendidiknya, wazawajahunna, menikahkannya, wa ahsinu, dan memperlakukan mereka dengan baik, ilahinna, maka ia berhak falahul jannatah, memperoleh surga. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain diredaksikan, qala berkata, salasa akhwatin, 3 saudara perempuan, atau salasa banatin, atau 3 anak perempuan, atau bintani, atau 2 anak perempuan, atau ukhtani, atau 2 saudara perempuan. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud. Maksudnya, Islam memuliakan wanita sedemikian rupa dan mengangkat derajatnya, sekaligus memberikan himbauan untuk memperhatikan, mengasuh, dan mendidiknya dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa mendidik anak perempuan berbuah pahala besar yang bisa membuat hati orang mukmin terbang oleh rasa gembira dan sukacita, yaitu duduk berdampingan dengan Nabi di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengasuh atau membesarkan 2 anak perempuan sampai keduanya balik, maka pada hari kiamat nanti aku dan dia akan seperti ini, sembari beliau merapatkan jari-jari beliau dengan sedikit merenggangkannya. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan juga dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengasuh atau membesarkan 3 anak perempuan, lalu mendidiknya, menikahkannya, dan memperlakukan mereka dengan baik, maka ia berhak memperoleh surga. Dalam riwayat lain diredaksikan, 3 saudara perempuan, atau 3 anak perempuan, atau 2 anak perempuan, atau 2 saudara perempuan. Hadis riwayat Abu Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'dul aba'i qad yakunu munharafan ayyama syababihi. Ba'dul aba'i, sebagian orang tua, qad yakunu munharafan, yang menjadikan menyimpang, ayyama syababihi, di masa mudanya, wa minallahi alaihi bil hidayati wal istiqamah. Wa minallahi, lalu Allah, alaihi bil hidayati, memberikan hidayah kepadanya, wal istiqamati, dan istiqomah. Wa qad yudkaru dzalika li abnaihi wa yaqussu alaihim ma kana yuf'alu ayyama syababi. Wa qad yudkaru, dibuka, dzalika li abnaihi, dzalika, hal tersebut, li abnaihi, untuk anak-anaknya, wa yaqussu alaihim, dan menceritakan kepada mereka, kepada abnaihi, maka yuf'alu, apa yang dilakukan, ayyama syabab, di masa mudanya. Baik, nomor 17, yaitu banyak orang tua yang menyimpang semasa mudanya, lalu Allah memberinya hidayah, istiqomah, dan hal tersebut dibuka secara belak-belakan kepada anaknya. Wahada fihi mahduroni, wahada fihi, tindakan ini, mahduroni, itu mengandung 2 resiko. Al-awwal, yang pertama, annahu min babil mujaharati. Annahu, hal itu, min babi, termasuk, al-mujaharati, kategori mujaharo, atau disebut buka-buka aib atau dosa sendiri. Falladhi satarallahu alaihi hatta taba wa anaba fa alaihi ayyastura ala nafsihi. Falladhi,
Padahal orang satarallahu telah ditutupi oleh Allah alaihi kepadanya hatta taba sehingga bertaubat wa anaba dan kembali kepada wa anaba alaihi dan kembali kepadanya ayyasturo agar menutupi ala nafsihi terhadap dirinya sendiri. Wafil had Padahal orang yang ditutupi aibnya oleh Allah hingga ia bertaubat dan kembali kepadanya. Seharusnya menutup-nutupi aibnya sendiri. Wafil hadisi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Wafil hadisi dalam hadis dijelaskan dalam hadis an Abi Hurairah hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirina wa inna minal mujaharati ayya'mala rajula billail amalan summa yusbiha wa qad yusbiha. Kullu ummati setiap umatku mu'afan yang dimaafkan ilal mujahirina kecuali orang yang buka-buka aib atau buka kartu ini. Wa inna minal mujaharati adalah orang yang termasuk mujaharoh. Ayya'malar rajulu, mujaharoh adalah orang yang melakukan billaili di malam hari amalan suatu perbuatan. Summa yusbiha, kemudian di pagi harinya, wa qad satarahullah, Allah telah menutupi aibnya alaihi terhadapnya. Fayaqulu rajul berkata, ya fulan, wahai fulan, amiltul barihata, aku telah melakukan al-barihata di malam hari, di semalam, kada wa kada, begini dan begini, wa qad bata, dan benar-benar telah bertaubat, yasturuhu, menutupi aibnya, rabbuhu, Tuhannya rajul, wa yusbihu, di pagi hari, namun paginya yakshifu, dia menyingkapi sitrallahu, Allah telah menutupi anhu atas dirinya. Hadis muttafaq alaih yang telah disepakati. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, setiap umatku yang dimaafkan kecuali orang-orang yang berbuat mujaharah. Yaitu orang mujaharah adalah jika seseorang melakukan suatu perbuatan dosa di malam hari, kemudian di pagi harinya Allah telah menutupi aibnya itu. Ia sendiri malah mengatakan, hai fulan, tadi malam aku berbuat begini dan begini. Padahal sepanjang malam Rabbnya telah menutupi aibnya, namun pagi harinya malah ia singkap atau mengumbarnya
mengumbar aib itu yang telah Allah tutup atas dirinya. Wasani anna abna'ahu tahunu alaihimul ma'asiyah allati kana ya'maluha waliduhum fi syababihi. Wasani yang kedua, anna abna'ahu anak-anaknya tahunu alaihimu meremehkan alaihimul ma'asi, mereka meremehkan maksiat-maksiat, perbuatan maksiat allati kana ya'maluha yang telah dilakukannya. Di sini kembali ke al-ma'asi. Waliduhum, apa yang telah dilakukan oleh ayah mereka fi syababihi di masa mudanya. Yang kedua, anak-anak akan menganggap remeh maksiat-maksiat yang pernah dilakukan ayahnya di masa muda. Faqad ya'malunaha, mereka melakukannya, walisan halihim, lidah mereka, lidah di sekitarnya mereka, annahum, sesungguhnya mereka yatubuna, bertaubat, idza kabbaru, apabila telah memperbesar, wa fi hali, dalam keadaan atau situasi ittila'i abihim, melihat bapak mereka, alaihim, terhadap mereka, wa nasihatihi, dan menasihatinya, lahum, kepada mereka, au muaqabatihi, atau menghukumnya, ala maqtarafu, atas apa yang telah dilakukannya, min dzanbi, yaitu dosa, yang termasuk dosa, ihtajju alaihi, mereka memprotes kepada abi, bima kana yaf'alu, dengan apa yang dilakukan, min qabli, dari sebelumnya. Bisa jadi si anak malah termotivasi untuk melakukan maksiat dengan pikiran bahwa mereka bisa bertaubat nanti jika sudah besar. Jika ketahuan oleh ayah mereka, ayah mereka menasihati mereka atau menghukum mereka atas dosa yang mereka kerjakan. Mereka pun berdalih dengan apa yang dilakukannya sebelumnya. Bal inna kasrota dzikril asina wal usati wa kasratal mukhalafati wal munkarati fil mujtami'i yabunu 'alan nasi fi'laha. Bal inna kasrota, bahkan banyak dzikril asina, menyebutkan kemaksiatan, wal usati, dan pelaku kemaksiatan, wa kasratal mukhalafati, dan banyak perbedaan-perbedaan, wal munkarati, dan perbuatan mungkar, fil mujtami'i, dalam masyarakat, yahunu, meremehkan, alan nasi fi'laha, terhadap seorang yang melakukannya. Bahkan banyaknya pemberitaan tentang tindak kemaksiatan dan pelaku kemaksiatan di masyarakat akan memotivasi orang-orang untuk ikut-ikutan melakukan maksiat tersebut.
Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.